ke dalam kawanan antelop. Antelope meminum air karena ketakutan. Namun macan kumbang tidak menyerang. Bahkan berdiri antre dengan mangsanya untuk minum air. Ternyata saat ini sedang musim kemarau di hutan. Semua hewan harus hidup bersama dengan damai dan menghadapi badai. Namun apa yang ada di hadapanku merusak suasana harmonis ini. Itu sampai ke tangan seorang anak manusia. Anak laki-laki itu mengambilnya dan meminumnya banyak. Hewan-hewan di dekatnya semuanya tampak terkejut. Hanya Raja Serigala yang terlihat serius. Mowgli, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan? Di luar, jadilah serigala. Dia adalah anak yang dibesarkan oleh serigala. Anda juga harus mempelajari kebiasaan bersikap kejam. Saat ini, suara aneh tiba-tiba terdengar di puncak gunung. Semua hewan waspada. Ternyata penguasa hutan telah datang ke sini. Karena kepribadian yang tidak menentu, tidak ada hewan yang tidak takut padanya. Anak laki-laki itu juga diam-diam bersembunyi di balik Raja Serigala. Tanpa diduga, dari sudut matanya, ia ditemukan oleh seekor harimau. Ia sangat membenci manusia. Sebab manusia pernah membutakan salah satu matanya. Tapi karena sekarang adalah waktu gencatan senjata, harimau pun tidak berani bertindak sembarangan. Ia mengucapkan kata-kata kasar kepada para serigala. Tunggu hingga musim kemarau berakhir dan musim hujan tiba. Itu akan menjadi hari di mana anak laki-laki itu akan mati. Jika kamu ingin melindunginya, kamu bisa. Tapi kamu harus memikirkan baik-baik berapa banyak nyawa serigala yang bisa ditukarkan oleh seorang anak. Namun, hujan akhirnya datang. Ada hewan yang bahagia dan ada pula hewan yang sedih. Para serigala berdiskusi lama sekali apakah anak itu harus tinggal atau pergi. Serigala terkenal dengan solidaritasnya. Namun kali ini ada perbedaan. Agar tidak mempersulit Raja Serigala, anak laki-laki itu membuat keputusan yang menyakitkan. Saya ingin pergi. Aku tidak akan pernah membiarkan orang terluka. Begitu kata-kata itu keluar, serigala menyuruhnya diam. Karena di matanya, anak laki-laki itu telah lama menjadi putranya. Tapi kali ini bahkan tuan anak laki-laki itu pun sama. Macan kumbang hitam juga berdiri. Aku juga merasa sudah waktunya membawa anak itu kembali ke masyarakat manusia. Tidak apa-apa ibu, aku tidak akan pergi jauh. Aku akan kembali menemui ibu. Meskipun dia tidak ingin pergi, itu demi keselamatan anak itu. Pada akhirnya, Ratu Serigala hanya bisa setuju. Begitu saja, dia mengucapkan selamat tinggal kepada para serigala dan berangkat bersama macan kumbang. Mereka melewati air terjun yang berbahaya. Di tebing terjal, jalan itu memiliki banyak pemandangan indah tetapi dia tidak senang. Pada saat ini, serigala hitam entah kenapa menyuruhnya untuk berbaring. Anak laki-laki itu tiba-tiba menjadi sangat marah. Tidak, kecuali kamu memberitahuku alasannya. Ternyata harimau jahat itu mengikuti mereka. Anak laki-laki itu sadar dan berlari secepat yang dia bisa. Biarkan anak itu punya lebih banyak waktu. Macan kumbang tidak takut melawan harimau. Tetapi, ia mengusir macan kumbang itu hanya dengan sekali pandang. Lalu dengan cepat berlari ke arah anak itu. Melihat anak laki-laki itu hendak dianiaya oleh seekor harimau, kawanan bison yang ketakutan tiba-tiba menghempaskannya ke udara. Bocah itu pun memanfaatkan kesempatan ini. Lompat langsung ke dasar sungai yang dangkal. Dia meletakkan tangannya di lutut dan bersiap untuk mengatur napas. Bison gila, lompat ke bawah dari belakang. Beruntung bocah itu berbadan kurus, menggeliat dan berputar, menghindari dampak bison. Namun, ketika dia melihat ke atas, dia melihat harimau itu telah menyusul. Dan dengan cepat mengunci posisinya. Anak laki-laki itu tahu bahwa jika kawanannya bubar, dia akan mati. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi. Kemudian melihat momen yang tepat dan meraih klakson. Dipimpin oleh kawanan bison. Anak laki-laki itu dengan cepat menghilang di bawah hidungnya. Harimau itu sangat marah. Ia tidak pernah melewatkan mangsanya. Jadi itu pergi ke suku serigala. Ia berpura-pura sangat tenang. Lalu, saat Raja Serigala tidak memperhatikan, langsung membuangnya dari tebing. Akra. Setelah melepaskan serigala, ia menyebarkan berita bahwa Raja Serigala telah mati. Karena anak laki-laki itu menganggap Raja Serigala sebagai ayahnya. Setelah mengetahui bahwa ayah telah dibunuh, pasti akan dengan patuh maju dan melemparkan dirinya ke dalam perangkap. Anak laki-laki yang sedang tidur nyenyak itu masih belum mengetahui hal ini. Dia dibawa oleh sapi ke lereng gunung yang berbahaya, tersapu oleh hujan. Akhirnya, dia membuka matanya karena terkejut. Melihat ke bawah ke kakinya, anak laki-laki itu ketakutan. Namun ketika saya melihat ke atas, saya menyadari ada sesuatu yang lebih berbahaya di atas sana. Melihat tanah longsor yang serius di gunung di depan. Sekilas, krisis menimpa mereka. Melihat itu, anak laki-laki itu memutuskan untuk melompat dari punggung sapi tersebut. Sambil terus berguling-guling di tanah, akhirnya terjatuh ke sungai yang berarus deras. Pada saat kritis, anak laki-laki itu dengan ceroboh berenang menuju batang kayu. Berkat itu, dia cukup beruntung bisa lolos dari kematian. Duduk di atas batang kayu terapung entah sampai kapan. Anak laki-laki itu datang ke negeri asing. Begitu dia mendarat, dia mengambil kulit ular yang sangat panjang. Anak laki-laki itu melihat ke kiri dan ke kanan. Terakhir,
cium dengan hidung Anda. Ternyata aku tidak bisa memakannya. Aku melemparkannya begitu saja dengan rasa jijik. Lanjutkan lebih jauh ke dalam hutan. Tidak menyadari bahwa bahaya juga mendekat secara diam-diam. Saat anak laki-laki itu terus menggali lebih dalam, suasana sekitar menjadi semakin suram. "Halo nak," suara yang tiba-tiba itu mengejutkan anak laki-laki itu. Saat dia bingung dari mana suara itu berasal, seekor ular besar yang bisa berbicara muncul di hadapannya. "Siapa kamu?" "Kau. Aku bisa melihat pengalaman hidupmu. Kamu tahu apa?" "Benar." Ular ini rupanya mempunyai kemampuan memenangkan hati manusia. Kesadaran anak laki-laki itu menjadi semakin kabur dari matanya. Bocah itu akhirnya mengetahui asal-muasal kebenciannya terhadap harimau. Ketika dia masih sangat muda, ayah mengajaknya bermalam di sebuah gua. Api menarik perhatian harimau di hutan. Untuk melindungi anakku, ayah melawan harimau jahat. Akhirnya mati mengenaskan di bawah cakar. Harimau itu juga mengalami luka bakar pada salah satu matanya. Lari dengan panik. Hanya anak bodoh itu yang tersisa. Dia terhuyung mengejar harimau itu. Namun begitu dia keluar dari gua, dia ditemukan oleh seekor macan kumbang. Macan kumbang hitam perlahan mendekati anak laki-laki itu. Di luar dugaan, bocah itu tidak takut. Detik berikutnya, dia mengulurkan tangannya yang putih dan lembut. Gerakan tangan Anda ke arah mulut macan tutul. Serigala hitam merasa sangat menyayangi anak laki-laki ini. Karena untuk mengasuh anak itu, ia menyerahkan anak itu ke suku serigala. Inilah kebenciannya terhadap harimau. Anak laki-laki itu masih tenggelam dalam hayalan dan tidak bisa membebaskan dirinya. Tubuhnya tak sengaja terjerat ular berukuran besar. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan ingin menelannya. Anak laki-laki itu terjatuh dengan keras ke tanah. Ketika dia bangun lagi, yang dia lihat adalah beruang grizzly di depannya lah yang menyelamatkannya. Beruang grizzly sama sekali tidak sopan setelah melihat anak itu baik-baik saja. Suruh dia keluar dan bersih-bersih untuk membalas budi. Ia sampai ke tebing dan berbicara kepada anak laki-laki itu. "Permintaan saya sangat sederhana. Panjat saja tebing yang tidak terlalu tinggi ini. Dan kemudian di depan lebah, pilih saja irisan madu dan Anda akan baik-baik saja. Dan jika tidak, maukah kamu mengantarku pulang?" "Tidak, kamu bisa." Bocah tak berdaya. Tidak tahan dipermalukan oleh beruang grizzly. Putuskan untuk menggunakan kemampuan alami Anda dalam menggunakan alat. Pertama dia memotong beberapa tanaman merambat. Kemudian patahkan dahannya. Terpaku pada tebing. Turuni tebing seperti manusia laba-laba. Pemandangan tersebut langsung menarik perhatian hewan-hewan kecil. Bocah itu berusaha mendapatkan madu meski disengat lebah. Tapi jumlah lebahnya terlalu banyak. Dia tidak memperhatikan dan menjatuhkan tongkatnya. Anak laki-laki itu hanya bisa menendang dengan kakinya. Saat dia menendangnya dengan seluruh kekuatannya, hilang akhirnya jatuh. Beruang grizzly langsung mulai makan. Tidak ada yang bisa disia-siakan. Anak laki-laki yang disengat di sekujur tubuhnya sangat marah. Mengambil sepotong kecil sebagai makanan dan bersiap untuk pergi. "Karena saya ingin makan madu swalayan setiap hari." Beruang grizzly segera berubah menjadi anjing yang menjilati. Mereka pergi ke sungai untuk mandi bersama. Setelah beberapa hari keintiman, seorang pria dan seekor beruang menjadi teman dan membicarakan banyak hal. Pada saat ini, tiba-tiba ada gerakan di rerumputan. Grizzly menyuruh anak itu bersembunyi di baliknya. Ketika saya mendekat, saya menyadari itu adalah macan kumbang hitam. Anak laki-laki itu sangat senang melihat gurunya datang. Lalu dia memamerkannya. Jumlah madu yang dipetik beberapa hari terakhir. Namun macan kumbang sangat marah saat melihat ini. Karena rasanya anak itu menggunakan alat, mengganggu keseimbangan rantai biologis di hutan, dan mengancam akan mengirimnya kembali ke suku manusia besok. Anak laki-laki itu tiba-tiba mendengar sesuatu di malam hari. Dia berjalan keluar gua dan menemukan sekawanan gajah menangis di genangan air. Anak laki-laki itu mau tidak mau berjalan ke depan dengan rasa ingin tahu. Ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa itu adalah bayi gajah. Ia jatuh ke dalam genangan air dan dalam bahaya. Melihat itu, anak laki-laki itu segera mengeluarkan alat yang dibuatnya. Kemudian, turun ke dalam genangan air dan ikatkan tanaman merambat ke bayi gajah. Ujung lainnya diikatkan pada belalai gajah. Dengan cara ini, mereka bersama-sama menyelamatkan bayi gajah tersebut. Sebelum berangkat, anak laki-laki itu memandangi gajah-gajah itu dan mengucapkan terima kasih. Dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Dia tidak tahu nasib baik ini. Ini juga akan membantu Anda mengatasi krisis di masa depan. Dan semua ini dilihat oleh macan kumbang dan beruang grizzly. Menyapa, beruang grizzly berkata dia belum pernah melihat orang yang begitu baik. Dia tidak bisa tidak bertanya pada macan kumbang, "Mengapa kami bersikeras mengusir anak itu?" Ketika dia mengetahui bahwa Raja Harimau Hutan sedang mengejarnya. Baru pada saat itulah, Grizzly memahami niat baik Black Panther. "Tolong, beruang hitam.
Dia hanya mendengarkanku sekarang. Karena untuk mengusir bocah itu, beruang grizzly datang dan mengatakan banyak hal yang bertentangan dengan keinginannya. Apakah aku perlu menjelaskannya dengan jelas? Aku tidak membutuhkanmu sekarang, mengerti? Anak laki-laki itu sangat sedih setelah mendengar ini. Dia memanjat pohon itu sendirian dan merajuk. Namun saat ini, ada lebih dari satu orang yang mencarinya di hutan. Sebelum dia sempat menghangatkan pantatnya, monyet-monyet itu mengangkatnya. Mereka seperti menabuh genderang dan menaburkan bunga. Bawa anak laki-laki itu melintasi puncak pohon. Kemudian dia dengan cepat diculik oleh kera. Macan kumbang menemukannya dan segera mengejarnya. Namun sungai berarus deras di depan menghalangi jalannya. Tepat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa, melompat dengan cepat. Macan kumbang hitam tidak ragu sama sekali. Dia menginjak grizzly dan melompat lurus ke depan. Anak laki-laki itu dilempar ke puncak gunung oleh mereka. Setelah naik, dia terkejut melihatnya. Sebenarnya ada istana manusia di sini. Dia didorong ke dalam istana. Saya melihat ada banyak barang yang hanya digunakan oleh manusia. Tepat saat anak itu hilang, sebuah tangan besar dan berbulu terulur dari kegelapan. Ia melepaskan segenggam mangga, lalu lemparkan lagi ke anak itu. Tanpa pikir panjang, anak laki-laki itu mengambil satu dan mulai memakannya. Namun hal ini juga menarik perhatian para kanibal yang bersuara lembut. Ini tidak gratis. Ternyata pria berwajah besar ini adalah Raja Gunung. Panggil angin dan panggil hujan di sini. Namun masih belum puas dan ingin menguasai seluruh hutan. Ini membutuhkan sesuatu yang hanya dimiliki manusia. Bunga merah itu, yang disebut bunga merah, adalah api. Tapi anak laki-laki itu tumbuh di hutan. Sama sekali tidak tahu masakan ini. Tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, dia tetap tidak mempercayainya. Situasi tiba-tiba menjadi sangat mencemaskan. Saya benar-benar tidak tahu. Kamu tahu, beberapa masalah. Grizzly tiba tepat pada waktunya. Tampil dengan tubuh besar, itu langsung membuat semua monyet tercengang. Sebelum monyet berwajah besar sempat bereaksi, macan kumbang hitam muncul dari samping dan memberi isyarat kepada anak itu untuk berlari. Anak laki-laki itu juga mengerti, menyelinap ke samping. Tanpa diduga, mereka belum melangkah terlalu jauh. Ditemukan oleh monyet nakal. Ketika mereka melihat apa yang terjadi, mereka mulai melarikan diri. Tiba-tiba semua kera berlari ke arah mereka. Macan kumbang hitam meminta anak laki-laki itu untuk lari dari mereka terlebih dahulu dan bergegas ke belakang. Keduanya bertarung sengit dengan monyet-monyet tersebut. Beruang grizzly, tubuhnya yang berdaging, tidak menunjukkan sifat pengecut. Ia berdiri dan mengaum ke arah monyet. Tapi detik berikutnya, saat ini, kera berwajah besar di istana tidak bisa duduk diam. Keduanya bahkan membandingkan kapasitas paru-parunya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, meski monyet raksasa itu bertubuh besar, namun keahliannya tidak kalah. Hanya sedikit gema yang terlihat, sudah berdiri di depan bocah itu. Ia melompat langsung ke pintu masuk istana. Mau kemana kamu, anak manusia? Aku akan kembali ke serigala. Aku ingin kembali ke sana untuk mencari Akra. Akra, oh, apa kamu belum dengar? Seri Han membunuhnya. Itu pasti karena kamu. Tidak, kamu berbohong. Anak laki-laki itu tidak mau percaya bahwa Raja Serigala telah mati. Berbalik dan berlari menuju lantai 2 istana. Untungnya, tangganya sempit dan kera raksasa itu untuk sementara tidak dapat berdiri. Tidak terduga, apakah kamu tahu asal-usulmu? Anak laki-laki itu bersembunyi di balik pilar di depan kera raksasa. Setelah melihatnya sia-sia dan pergi, anak laki-laki itu merasa lega. Namun, ketika saya berbalik, saya langsung melihatnya. Kemana kamu lari? Pada akhirnya, anak laki-laki itu melarikan diri menggunakan tubuh fleksibelnya. Kera raksasa itu memakan buah dan dikuburkan di bawah gunung batu. Baru 500 tahun kemudian, dia diselamatkan. Mongli. Monyet-monyet itu serentak bergegas mendaki gunung berbatu itu. Periksa apakah raja masih hidup. Macan kumbang hitam dan beruang grizzly juga tampak sedih, mengira dia membunuh anak itu. Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Ternyata anak laki-laki itu bersembunyi di pohon. Benarkah itu? Apa? Raja Serigala dibunuh harimau. Kami baru saja akan memberitahumu. Kamu tahu? Anda sudah tahu, namun tidak ada seorang pun yang keluar untuk melakukan apapun. Seseorang harus keluar dan melakukan sesuatu. Mongli, bocah itu marah karena sengaja menyembunyikannya darinya. Melompat dari tembok kota dan ditinggalkan sendirian. Baru pada larut malam suku manusia tercapai. Karena dipelajari dari kera raksasa. Siapa yang mau api? Akankah orang itu mampu mendominasi hutan?
Jadi anak laki-laki itu mencuri obor dari suku tersebut. Untuk membalaskan dendam Raja Serigala, dia berlari menuju kedalaman hutan tanpa ragu-ragu. Tapi dia tidak pernah menggunakan api. Percikan api yang jatuh secara tidak sengaja menyebabkan rumput terbakar. Hewan-hewan di hutan sangat ketakutan ketika melihat api. Mereka bertukar berita dan berkumpul. Saat itu anak laki-laki yang membawa obor bergegas maju. Dia berteriak agar harimau itu keluar. Harus bertarung sampai mati untuk membalaskan dendam Raja Serigala. Namun harimau itu keluar dengan tenang. Itu membuat anak laki-laki itu menoleh dan melihat. Saya melihat hutan di belakang saya terbakar. Anak laki-laki itu melihat ke arah obor. Baru pada saat itulah saya menyadari bahwa saya telah menyebabkan bencana besar. Kembali untuk melihat teman-teman Anda. Saat ini, hatiku dipenuhi rasa takut terhadap apa yang kupegang di tanganku. Bahkan serigala kecil yang tumbuh bersama pun harus mundur. Harimau di sebelahnya memandang dengan penuh semangat, tidak berani bergerak. Ia masih waspada dengan obor di tangannya. Jadi dia terus-menerus merangsang anak itu dengan kata-kata, merangsang emosi orang. Anak laki-laki itu tidak tahan lagi. Dia dengan marah melemparkan obor ke sungai. Saya Mowgli dari serigala. Ini rumah saya. Saat ini, harimau berhasil tersenyum. Karena tidak ada obor. Bocah pemerah susu itu miliknya sendiri. Hukum ini adalah hukum rimba. Sepertinya kuno. Apa ini? Serigala yang mengikuti akan makmur. Serigala yang melanggar aturan akan dimusnahkan. Bodoh, seperti tanaman merambat yang melilit akar pohon. Hukum rimba juga terancam. Berhenti, beraninya kamu mengabaikanku. Apakah kalian semua akan menjadi musuhku karena seorang anak? Kekuatan serigala yang sendirian berasal dari kolektif. Aku akan menggigit kalian semua sampai mati. Grizzly adalah orang pertama yang berdiri. Ia bergulat dengan harimau. Meski mengandalkan kekuatan fisiknya untuk bertahan beberapa saat, tanpa diduga, dia akhirnya dikalahkan. Biarkan harimau menggigit keras bagian vitalnya. Tidak, semuanya ikuti aku. Lalu sekelompok serigala menyerang. Anak laki-laki itu juga meraung dan bergegas ke depan. Namun detik berikutnya, dia terjepit oleh macan kumbang. Kamu bukan serigala, kamu tidak bisa bertarung seperti mereka. Pikirkan tentang apa yang akan dilakukan orang. Anak laki-laki itu tiba-tiba sadar setelah mendengar ini. Dia berdiri dan berlari menuju api. Serigala di sini tidak bisa dibandingkan dengan harimau. Ia melihat anak laki-laki yang melarikan diri dalam sekejap. Jadi, dia membubarkan serigala-serigala itu dan dengan cepat berlari ke arahnya. Saat harimau itu hendak mengejar anak laki-laki itu, serigala hitam mengandalkan keunggulan kecepatannya. Hancurkan dari belakang. Harimau itu sangat marah. Hancurkan hanya dengan satu tamparan. Jangan menunggu macan kumbang bangun lagi. Mati. Kemudian gigit titik vitalnya. Pada saat-saat kritis, semakin banyak hewan yang bergegas menuju harimau. Mereka memelihara harimau itu untuk sementara. Anak laki-laki di seberang menemukan pohon mati di depannya. Tiba-tiba ada cara untuk mengatasi harimau tersebut. Dia memahat bagian tajam dari batu itu, lalu ke pohon. Gunakan batu tajam untuk memotong tanaman merambat. Ikat ke akar pohon yang tebal. Setelah anak laki-laki itu melakukan semua hal ini, buang saja alat yang sudah disiapkan. Ketika melihat ke belakang lagi, harimau telah menyusul. Dengan tubuh kurusmu, nak, lanjutkan menuju ujung pohon. Melihat anak laki-laki itu didorong hingga tewas. Harimau itu hendak berjalan ke arahnya, tapi suara itu berderit di bawah kakiku. Jauhkan itu. Anak laki-laki itu kini memandangi harimau itu dan tidak berani melangkah maju. Lalu dia mulai memprovokasi. Harimau itu menjadi semakin marah karena rangsangan kata-kata. Akhirnya, ia tidak bisa menahan diri dan bergegas maju. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Tanpa diduga, semuanya sudah terlambat. Raja hutan yang agung kalah di tangan seorang anak laki-laki. Harimau hanya bisa mati dengan enggan di lautan api. Berhasil membalaskan dendam kedua ayahnya. Anak laki-laki itu tidak senang sama sekali. Karena api di bawah kakinya, dia tidak dapat memikirkan apapun. Saya tidak tahu bagaimana menghadapi binatang ketika saya kembali. Tapi saat ini, matanya tiba-tiba berbinar. Ternyata gajah mengetahui kebakaran tersebut. Karena untuk menjaga hutan, juga untuk membalas budi anak laki-laki yang menyelamatkan nyawa bayi gajah beberapa hari lalu. Mereka datang ke sini untuk memadamkan api. Gajah menggulung batang pohon, blokir arah asli sungai. Kemudian gali parit dengan gading. Air berubah arah dan mengalir menuju hutan. Api dengan cepat padam. Kemudian anak laki-laki itu tinggal di hutan. Hidup bahagia bersama teman-teman binatangmu. Suku manusia juga menyebarkan ceritanya. Di bagian terdalam hutan, ada seorang anak manusia yang bisa berkomunikasi dengan binatang. Namanya Mowgli.